semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai sistem persamaan pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk video kali ini, kita akan fokus nih membahas bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Jadi kalau pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita membahas sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, ini kita akan masuk ke konsep materi baru ya yang sebenarnya mirip saja, yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, harap perhatikan video ini hingga selesai ya, supaya kalian dapat memahami materinya secara menyeluruh. Nah, langsung aja. Di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kalian sudah seharusnya ya mengerjakan sebuah soal yang mana soal itu tentang kita diminta nih menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang mana terdiri dari bentuk linear dan bentuk kuadrat ya, bentuk linear dan bentuk kuadratnya. Seperti itu. Nah, silakan kalian buka jawaban yang kalian sudah submit ataupun mungkin ada di buku catatannya masing-masing dan sambil dicocokkan ya, nanti silakan kalian sampaikan kalian ketepatannya itu seberapa persen, seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan, kita akan bahas untuk soal yang satu nomor ini gitu ya. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, soalnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nih ada dua nih persamaan pertidaksamaannya ya, satunya linear, satunya kuadrat. Y lebih dari 3x kurang 4, lalu Y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2. Nah, ada beberapa langkah-langkah nih untuk kita bisa menentukan daerahnya ya. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, khusus untuk si pertidaksamaan kuadratnya perlu kita anggap dulu sebagai bentuk persamaan ya, yaitu Y sama dengan negatif X pangkat 3 tambah 2X tambah 2. Nah, step by stepnya bagaimana? Yang pertama kamu mesti cari dulu titik-titik koordinatnya ya, atau titik kritisnya yang terdiri dari cari pembuat nol fungsinya ketika Y sama dengan 0, kamu cari X-nya berapa gitu ya. Poin yang kedua adalah cari titik potong sumbu Y-nya ketika X sama dengan 0. Poin ketiga adalah cari titik balik dari persamaan kuadrat ini, sehingga kita bisa tentukan titik baliknya di dalam grafik nanti ya. Lalu yang poin kelima, kamu bisa cari nih titik potong kedua persamaan. Baik persamaan linear yang Y sama dengan 3X kurang 4, jadi kita andaikan pakai tanda relasi sama dengan di situ ya, bukan pertidaksamaan. Kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2. Ini kamu cari titik potongnya di mana dengan cara substitusi gitu ya. Pemfaktoran, rumus ABC dan sebagainya, sehingga dapat nanti titik potongnya atau X, Y-nya di mana mereka berpotongan. Nah, kemudian buat tabel titik koordinat. Nah, ini opsional ya. Bisa mungkin kalau dengan kalau kalian merasa dengan unsur-unsur 1 sampai 5 ini sudah mencukupi bisa gambar grafik, silakan. Tapi kalau kalian merasa masih butuh titik koordinat bantuan ya kamu bisa membuat tabelnya. Jadi ini opsional. Nah, kemudian yang ketujuh, tentukan titik koordinat yang sudah didapatkan pada diagram kartesius. Jadi titik koordinat itu kamu masukkan ke dalam diagram kartesius. Habis itu gambar grafiknya sesuai titik koordinat yang didapatkan, lalu arsir DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya dengan bantuan titik selidik. Jadi ini dia step by step-nya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Coba diperhatikan baik-baik, kita mulai dari step yang pertama. Nah, untuk persamaan kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2, kita akan cari titik kritis atau titik koordinatnya dimulai dari pembuat 0 fungsi ya ketika Y sama dengan 0. Nah, dari situ artinya kita buat 0 sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2. Artinya A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 2. Nah, kamu harus cari X-nya. Ini kamu bisa pakai pemfaktoran ya, tapi agaknya susah nih pakai pemfaktoran. Jadi kita pakai rumus ABC untuk menyelesaikannya, di mana rumusnya ada X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Tinggal kamu masukkan aja nilai ABC-nya sehingga kita dapat X sama dengan negatif 2 plus minus 2 pangkat 2 kurang 4 kali negatif 1 kali 2 per 2 kali min 1. Atau nanti kamu selesaikan dapat X sama dengan negatif 2 plus minus akar 4 kurang negatif 8 per negatif 2. Nah, setelah itu
kita masih selesaikan ya, itu kan sama dengan X sama dengan negatif 2 plus minus akar 12 per negatif 2. Ini bisa kita sederhanakan nih yang si akar 12-nya ya. Jadi akar 4 kali 3 gitu ya. Negatif 2 plus minus akar 4 kali 3 per negatif 2. Nah ini akar 4 kali 3 kan itu bisa kita sederhanakan lagi ya, kita keluarkan. Kan ini kita sudah belajar ya sifat-sifat akar gitu. Nah ini kan sama aja nih. Artinya dia sama dengan 2 akar 3 gitu ya. Makanya jadinya X sama dengan negatif 2 plus minus 2 akar 3 per negatif 2. Seperti itu. Nah artinya kan nilai ininya ada 2 ya. Nilai X-nya ada 2 karena di situ pakai tanda plus minus. Tapi ini kita lihat masih bisa kita sederhanakan. Ini sama-sama yang negatif 2 plus minus 2 akar 3 ini sama-sama berkelipatan negatif 2 ya. Intinya kamu selesaikan saja lah. Jadinya negatif 2 dalam kurung 1 plus minus akar 3 per negatif 2. Atau kamu mau pisahkan, dia bakal jadi X sama dengan 1 tambah kurang ya akar 3. Artinya X1 nya itu 1 tambah akar 3 dan X2 nya itu 1 kurang akar 3. Intinya diselesaikan saja nih yang di atas nak. Kalau misalnya kamu masih bingung gitu. Nah, dapatlah kita nilai X-nya ada 2 nih, yaitu 1 tambah akar 3 dan satunya lagi 1 kurang akar 3. Nah, ini kamu bisa cari ya dalam bentuk bilangan desimal supaya memudahkan kita untuk memasukkannya di dalam diagram kartesius nanti. Jadi, kamu buat dalam bentuk desimal. Nah, berarti kalau misalnya X1-nya yang 1 tambah akar 3 ini, akar 3 itu sama dengan 1,73 ya. Jadi, kalau 1 tambah 1,73 ya jadinya 2,73 dong. Nah, kalau yang X2-nya ini 1 kurang akar 3 berarti 1 dikurang 1,73 itu sama dengan negatif 0,73 seperti itu. Jadi kita sudah dapat nih pembuat nol fungsi atau titik potong si grafiknya nanti di sumbu X di mana di titik 2,73 dan di titik negatif 0,73. Nah clear ya untuk pembuat nol fungsinya. Sekarang kita beranjak ke step berikutnya, yaitu mencari titik potong sumbu Y-nya. Artinya kalau titik potong, artinya kalau ada grafiknya ya, seandainya ini misandaikan nih ada diagram, terus ada grafik, ini sumbu Y, ini sumbu X, terus grafiknya itu memotong sumbu Y. Misalnya memotong sumbu Y berarti begini misalnya ya. Nah, di sinilah yang disebut titik potong sumbu Y-nya, tipot sumbu Y. Nah, coba kalau misalnya kita mau definisikan titik koordinat itu kan jadinya titik X-nya itu 0 ya, terus Y-nya itu kita nggak tahu berapa. Karena kan kalau X-nya 0 kan harus tepat di situ gitu. Jadi makanya dibikin di sini X-nya itu sama dengan 0 kalau kita mau cari titik potong sumbu Y-nya. Nah, berarti tinggal masukin aja kembali ke dalam persamaan kuadratnya yang Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2, ganti semua X-nya dengan 0 sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 2. Oh, berarti nanti titik potongnya itu di titik 0,2 seperti itu. Nah, setelah dapat kita masuk ke titik baliknya. Di sini sudah ada rumusnya. Negatif B untuk X-nya itu negatif B per 2A, untuk Y-nya negatif diskriminan per 4A, di mana diskriminannya ini adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Berarti A-nya tadi negatif 1, B-nya itu 2, C-nya itu 2 gitu. Jadi tinggal dimasukin aja tuh ke dalam. Berarti kalau X-nya itu negatif 2 per 2 kali negatif 1 atau 1, YP-nya itu atau Y puncaknya itu adalah negatif diskriminan per 4A. Nah, ini tadi kita sudah cari ya menggunakan rumus ABC. Jadi langsung aja negatif 12 per 4 kali negatif 1 atau negatif 12 per negatif 4 sama dengan 3. Nah, artinya titik balik yang kita dapatkan adalah 1,3 gitu. Jadi nanti si grafiknya ini kalau kita gambar dia punya titik puncak itu di titik 1,3. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapat 3 titik kritisnya ya. Nah, yang terakhir nih yang mesti kita cari nih yang namanya titik potong kedua persamaan gitu ya. Jadi tanda pertidaksamaannya ini sama seperti tadi kita abaikan, kita anggap dia sama dengan. Jadinya kita carilah sekarang titik potong kedua persamaannya, yaitu Y sama dengan 3X kurang 4 persamaan 1. Persamaan keduanya ada Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2. Nah, ini kamu cari titik potongnya dengan cara ini mirip dengan sistem persamaan linear kuadrat yang sudah kita pernah pelajari ya. Nah, berarti misalkan begini, kita substitusikan salah satu persamaan ke persamaan lainnya gitu ya. Nah, ini kan kalau persamaan 1 dan 2 kan sama-sama Y, jadi langsung aja kita samakan itu Y sama dengan Y ya. Atau kita substitusikan nih nilai Y pada persamaan 1 ke 2 misalnya, itu kan sama aja. Berarti jadinya 3X kurang 4 sama aja dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2. Nah, ini tinggal kamu selesaikan saja ya, kumpulkan sejenis sehingga menjadi X kuadrat tambah 2X kurang 3X tambah 2 tambah 4 sama dengan 0. Habis itu kamu hitung
Terus dapat dx kuadrat kurang x tambah 6 sama dengan 0. Ini A-nya berarti 1, B-nya negatif 1, C-nya 6. Dari sini kita bisa dapatkan nih nilai X-nya sebagai titik potongnya nanti si X-nya gitu. Nah, X-nya ini bisa kita cari ya. Dengan cara apa? Dengan cara pemfaktoran atau pakai rumus ABC. Nah, karena tadi sudah pakai rumus ABC, sekarang kita mau coba di pemfaktoran gitu. Jadi, bagi yang mungkin masih kesulitan pakai pemfaktoran, ya udah pakai rumus ABC tadi. Yang rumusnya itu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Seperti itu. Tapi yang ini kita pakai pemfaktoran ya. Ini X kuadrat kurang X tambah 6 sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah negatif X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Kalau kamu kali pelangi harusnya hasilnya sama ya. Dan ternyata betul sama. Berarti sudah betul nih pemfaktorannya. Nah, teman-teman yang lain yang masih kesulitan pakai pemfaktoran, Miss ulangi kembali bisa pakai rumus ABC. Hasilnya harusnya sama. Begitu. Jadi, sekarang kita dapatlah nilai X-nya nanti negatif X tambah 2 sama dengan 0. Lalu X tambah 3 sama dengan 0. Nah, artinya X-nya kita bisa dapatkan nih. Jadi, negatif X tambah 2 sama dengan 0 dan satunya lagi X tambah 3 sama dengan 0 ya, berarti X-nya itu adalah negatif X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2, terus satunya lagi X sama dengan negatif 3 gitu. Jadi kita sekarang sudah punya nih nilai X-nya. Sekarang kita cari nih nilai Y-nya yang memenuhi ya, ketika X-nya sama dengan 2 dan juga ketika X-nya sama dengan negatif 3. Nah, gimana tuh caranya? Cari nilai Y dengan cara substitusi nilai X yang kita peroleh ini ke salah satu persamaan. Entah ke Y sama dengan 3X kurang 4 kah, atau ke Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2 ya. Itu sama aja tuh nanti hasilnya. Nah, mungkin kita pilih yang Y sama dengan 3X kurang 4 ya. Kenapa? Karena itu lebih sederhana gitu, lebih memudahkan kita menghitung. Jadi kita pakai ke persamaan yang pertama, yang linear. Oke, jadi kita cari Y-nya ketika X sama dengan 2, jadinya Y sama dengan 3X kurang 4, ganti X-nya dengan 2, dapat D6 kurang 4 ya, yaitu Y-nya 2 gitu. Jadi kita sudah peroleh nih salah satu titik potongnya itu di titik 2,2. Nah, kemudian cari Y-nya ketika X sama dengan negatif 3, berarti tinggal gantikan aja juga X-nya di situ dengan negatif 3 ya, sehingga menjadi 3 kali negatif 3 kurang 4, atau negatif 9 dikurang 4, atau negatif 13. Jadi sekarang kita tahu nih, oh ternyata titik potong salah satunya itu di titik negatif 3, negatif 13. Seperti itu. Nah, inilah dia titik potongnya 2 nih, 2,2 dan negatif 3, negatif 13. Nah, kalau kita ingat-ingat sudah beberapa titik koordinat kita dapatkan ya, pembuat nol fungsinya ada 2, titik potong dengan sumbu Y-nya 1, kemudian juga titik baliknya sekarang yang tadi kita peroleh itu juga ada 1 ya, titik baliknya. Terus sekarang kita juga peroleh nih 2 titik potongnya gitu. Jadi sudah 5 titik koordinat nih. Sehingga bagi kalian yang merasa dengan 5 titik koordinat itu kalian merasa sudah bisa gambar grafiknya pada bidang kartesius, silakan ya. Tapi bagi kalian yang masih merasa kayaknya masih kurang ini Miss gitu. Nah, kamu boleh step berikutnya buat tabel titik koordinat. Nah, kalau kamu merasa kayaknya masih kurang nih titik koordinat yang tadi saya dapatkan. Nah, itu boleh banget ya, kamu masih bikin tabel titik koordinat juga nggak masalah gitu. Nah, kita mulai dari yang persamaan linearnya dulu, yang X, Y sama dengan 3X kurang 4. Cari titik koordinatnya dengan cara yang lebih simpel seperti ini nih. Cari Y-nya ketika X-nya 0, cari X-nya ketika Y-nya 0 gitu ya. Kemudian yang si Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 4-nya juga kita juga mesti cari ya, tapi itu opsional. Bisa kamu cari tabel titik koordinatnya juga, bisa enggak ya. Kamu bisa gambar saja menggunakan unsur-unsur yang tadi sudah kita cari gitu, titik kritis yang tadi. Seperti itu. Nah, itu opsional. Silakan kalian tentukan sendiri butuhnya gimana. Oke, nah berarti langsung kita tentukan aja tuh ya pasangan berurutan X, Y-nya gitu. Jadi untuk yang Y sama dengan 3X kurang 4, kalau X-nya 0, Y-nya itu negatif 4. Caranya gimana? Tinggal kamu substitusi aja ke dalam persamaannya, yang Y sama dengan 3X kurang 4, ganti X-nya dengan 0. Dapatlah Y-nya negatif 4, dan demikian sebaliknya, kalau misalnya Y-nya yang 0, berarti jadinya 0 sama dengan 3X kurang 4 ya, atau X sama dengan 4/3 atau 1/3, seperti itu. Nah, kalau yang Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2, yang mesti harus ada di dalam adalah titik kritis yang tadi kalian sudah cari tuh. Yang tadi kita sudah lihat ya, cari bersama, bahas bersama begitu. Jadi, tadi kan ada si ini, negatif 3, negatif 13, ini adalah titik potongnya. Terus ada 1 kurang akar 3,0, ini adalah pembuat nol fungsi bersama dengan 1 tambah akar 3,0. Kemudian 2/2-nya ini juga ya,
kemudian ada 1/3, 1,3 ya, 2,2 dan 1,3, lalu 0,2. Ini adalah titik-titik kritis yang tadi sudah kalian cari gitu ya, sudah dicari juga gitu. Nah, untuk yang titik bantu yang lainnya ini ada -2, -1, dan juga 3. Nah, silakan kalian cari kesesuaian Y-nya gitu ya. Caranya gampang, tinggal substitusi aja masuk ke dalam persamaan yang Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2. Cari Y-nya ketika X-nya -2, X-nya -1, dan X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa gitu. Kalau kalian merasa masih butuh, buatkan tabel titik koordinat. Kalau tidak ya sudah, tinggal sisa digambar saja ya. Nah, langsung aja nih kita gambarkan. Nah, tadi kan kita sudah peroleh ya beberapa titik kritisnya, dimulai dari pembuat nol fungsi. Tadi kita di situ peroleh 2 titik, 2,73 berarti di bagian sini, 0 ya. Di sini adalah 2,73 atau 1 ditambah akar 3. Kemudian pembuat nol fungsi lainnya itu di titik negatif 0,73,0. Artinya di bagian sini nih, di 1 kurang akar 3 nih, titik ini maksudnya. Terus titik potong pada sumbu Y-nya berarti 0,2, berarti di sini ya titik potong pada sumbu Y-nya tadi. Lalu untuk titik baliknya di titik 1,3 berarti di atas. Ya, makanya jadinya titik puncak ya. Kemudian titik potong grafik nanti kalau misalnya dua-duanya ini digambar ke dalam, nanti mereka akan berpotongan di titik ini 2,2 dan negatif 3,13, tapi jauh ke bawah ya, negatif 3,13 di bawah gitu. Nah, kemudian untuk si titik koordinat yang Y sama dengan X kurang 4, kalian juga boleh tentukan masuk ya. Kita gambar dulu yang si persamaan kuadratnya dulu. Ini kan sudah terbentuk titik-titiknya ya, tinggal dihubungkan saja. Nah, langsung hubungkan jadi deh ya, tanpa perlu kalian ini kita tidak merujuk kepada tabel titik koordinatnya ya, hanya dengan menggunakan 4 aspek aja ini, pembuat nol fungsi, titik potong sumbu Y, titik balik, titik potong kedua grafik, kita bisa dapatkan nih grafiknya gitu. Nah, sekarang untuk yang persamaan linearnya kita gambar ya, di titik 0,-4 berarti di titik ini. Kemudian di titik 4/3,0 berarti di titik ini juga. Nah, ini tinggal kita hubungkan. Nah, jadi deh seperti itu. Jadi dia betul-betul memang berpotongan di titik 2,2, dan harusnya kalau kita teruskan ke bawah ini sampai dia di negatif 3,-13 ya. Hanya saja kan kita terkendala sehingga nggak kelihatan gitu titik potongnya nanti. Gitu. Jadi sudah seperti ini, kita sudah berhasil gambar. Sekarang kita masuklah mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Nah, berarti arsir daerah himpunan penyelesaiannya dengan bantuan titik selidik. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada 2 grafik ya. Grafik persamaan kuadrat dan garis lurus ini gitu. Nah, kita harus tentukan masing-masing mereka punya daerah penyelesaian. Kita mulai dari yang persamaan kuadrat yang bentuk grafik kurva ini dulu. Yaitu kan dia tadi adalah Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2 ya. Tapi sementara yang kita diminta ini dari soal adalah sistem pertidaksamaannya gitu. Yaitu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2. Sehingga kita harus tentukan nih daerahnya yang mana. Apakah yang bagian dalam yang ini misalnya, atau bagian yang di luar kak. Nah, itu kita tidak tahu ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan nih titik selidik 0,0 nih. Kalau 0,0 berarti yang bagian tengah ini ya, bagian dalam grafik yang diwakili. Nanti kalau pernyataannya benar berarti bagian dalamnya yang merupakan daerah, kalau salah berarti bagian luar. Dan ternyata di sini benar ya, artinya daerahnya itu yang bagian dalam. Nah, sekarang kamu boleh arsir lah yang bagian dalamnya, diarsir. Seperti itu. Nah, clear ya untuk yang kurva. Sekarang kita lihat yang garis lurus ini gitu. Daerahnya yang mana? Apakah daerah yang mengarah ke atas atau daerah yang justru mengarah ke bawah gitu? Daerah bawah. Nah, gunakan juga titik selidik. Jadi kita gunakan titik selidik sekarang ya. Sama halnya kita masih gunakan 0,0 gitu karena lebih mudah. Berarti kalau 0,0 dia mewakili daerah yang bagian atasnya, bagian atasnya. Nanti kalau pernyataannya benar berarti kita arsir bagian atasnya gitu. Dan ternyata benar ya, berarti ini kita arsir bagian atasnya. Nah, ini dia. Nah, kita sudah arsir semua bagian daerah atas. Sekarang kita kan diminta untuk menentukan DHP atau daerah penyelesaian dari sistemnya gitu ya. Artinya kalau sistem dua-duanya memiliki daerah yang sama itu gitu. Nah, artinya kalau dalam istilah matematika dikenal dengan irisan. Berarti irisan dari daerah ini yang mana? Oh, yang ini yang di tengah itu. Nah, di situ Miss sudah berikan warna khusus ya. Jadi itu dia
daerah himpunan penyelesaiannya hanya sebatas itu. Dan jangan lupa untuk yang garis lurus itu yang persamaan linear kan dia punya pertidaksamaan Y lebih dari 3x kurang 4 ya, artinya titik-titik yang dilalui garis itu bukan merupakan penyelesaian, sehingga kita gunakan garis putus-putus. Jadi itu yang membedakan. Jangan lupa pakai garis putus-putus seperti itu. Jadi inilah dia daerah penyelesaiannya. Nah, gimana? Silakan kalian cek kamu punya jawaban, terus sampaikan di absen ya. Kamu berapa persen yang kamu benar dari sini gitu, dan part mana yang masih membingungkan atau yang bagian mana yang kamu masih salah gitu. Jadi silakan disampaikan di absennya gitu. Jadi kamu boleh skip ya, mungkin sekitar ya 5 menit untuk melihat. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita akan masuk ke main topik kita. Main topik kita adalah sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, ini sama persis dengan sistem pertidaksamaan linear kuadrat ya. Bedanya hanya ada tambahan di situ. Jadi bukan lagi linear tapi kuadrat-kuadrat dua-duanya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ya. Jadi ada dua begini, dua-duanya itu adalah bentuk kuadrat seperti itu. Nah, sama halnya sistem pertidaksamaan linear kuadrat, untuk menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah harus menggambar. Jadi tidak bisa kalau tidak digambar ya. Metode aljabar hanya digunakan untuk menentukan titik potongnya saja. Selebihnya harus digambar betul-betul seperti itu. Jadi itu yang membedakannya dengan sistem persamaan seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk sebuah contoh ya, yang mana ini sebenarnya sudah diulang-ulang begitu, tapi nggak apa-apa. Supaya kita makin paham, coba diperhatikan. Nah, ada sebuah contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16, dan juga y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2. Nah, ini kalau yang y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2, tadi kita sudah pelajari sama-sama ya gimana cara gambar grafiknya. Nah, kalau misalnya x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16, kan ini kita ingat kembali. Oh, itu tuh adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0. Yang mana bentuk umumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya r-nya itu, r kuadratnya itu sama dengan 16, atau R-nya itu sama dengan plus minus akar 16 gitu ya. R-nya itu jari-jarinya itu sama dengan 4. Jadi kamu nanti kalau misalnya mau gambar di diagram kartesius, sisa bikin ini aja, bikin lingkaran doang tuh di diagram kartesius ya. Nah, jadi tinggal bikin lingkaran saja dengan jari-jari 4 semuanya seperti itu. Jadi gampang ya. Nah, sekarang untuk yang bagian yang keduanya nih, yang y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2. Ini juga caranya kayak tadi ya, sama aja, sama persis begitu. Sisa tinggal kita gambar, kita satukan aja di dalam diagram kartesius. Nah, coba perhatikan, kalau yang x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16 kan udah clear ya, bahwa itu nanti persamaan lingkaran, bentuknya lingkaran di titik pusat 0,0 dengan jari-jari 4. Nah, kalau yang y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2, caranya gimana? Caranya sama kayak tadi. Sama persis. Jadi kita mesti cari tahu dulu titik kritisnya ya, khusus untuk yang y sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2. Tadi kita cari pembuat nol fungsinya juga, yaitu y sama, di mana y-nya sama dengan 0 ya. Nanti dapat tuh ternyata di situ titik pembuat nol fungsinya adalah di titik x sama dengan 1 ditambah akar 3 atau 2,73, dan juga satunya lagi 1 kurang akar 3 atau negatif 0,73. Nah, clear pembuat nol fungsinya. Ini Miss ulangi kembali ya, titik potongnya juga ya, y-nya sama dengan 2, artinya dia berpotongan di titik dengan sumbu y itu di titik 0,2 begitu. Lalu untuk titik baliknya sendiri tadi sama ya, 1,3 seperti itu. Nah, di sini kamu harus ini ya, harus bikinkan tabel titik koordinatnya supaya semakin paham gitu. Nah, jadi kita gunakan tabel titik koordinat untuk mencari titik koordinat dari y sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2. Seperti itu. Dengan catatan titik kritis yang ada tadi yang merupakan pembuat nol fungsinya, titik balik, titik potong di sumbu y-nya harus ada di sini. Gitu, yaitu ini nih yang pembuat nol fungsi ya, 1 kurang akar 3 itu y-nya kan 0, artinya fungsinya jadi 0 ya, pembuat nol fungsi. Demikian juga yang 1 tambah akar 3, 0, di sini kan harus ada ya.
lalu 0,2 ini adalah titik potong sumbu Y-nya, lalu 1,3 ini adalah titik balik. Terus titik lainnya ini yang negatif 2, negatif 1, 2, 3 itu merupakan titik bantu gitu ya. Kalau kita lihat ini kan semuanya berurutan ya. Nah, berarti tinggal kamu cari aja kesesuaian Y-nya sesuai dengan X-nya itu, dengan cara kamu tinggal substitusi aja ke dalam persamaannya ini. Gantikan kalau misalnya X-nya negatif 2 berarti Y-nya berapa? Berarti Y sama dengan negatif 2 kuadrat tambah 2 kali negatif 2 tambah 2 itu berapa? Nah, kamu silakan hitung ya. Oh, ternyata dia sama dengan negatif 6. Berarti nanti ditulislah di sini negatif 6 seperti itu, ini negatif 6. Ini negatif 6 ya. Kemudian kalau X-nya negatif 1, oh Y-nya juga negatif 1. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya 2 gitu. Jadi tinggal dihitung saja, substitusi. Lalu X-nya kalau sama dengan 3 berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadilah titik koordinatnya seperti ini. Nah, ini tinggal dipindahkan aja kembali ke dalam diagram kartesiusnya ya. Tinggal kita masukkan gitu tabel-tabelnya, khusus yang Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 2. Tinggal sesuaikan saja ini dia titik-titiknya gitu. Jadi sama kayak tadi ya, sama persis sebenarnya gambarnya, tinggal dihubungkan saja titiknya jadi deh. Nah, sekarang untuk yang lingkarannya kan katanya dia punya jari-jari 4 ya dengan titik pusat 0,0. Berarti ya kamu berikan tanda titik koordinat di titik 4 semuanya. Lalu hubungkan titik itu jadi deh lingkaran. Nah, ini adalah gambar kurva atau grafik ya dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, sistem persamaan kuadrat-kuadrat seperti itu. Nah, sekarang karena berhubung ini pertidaksamaan ya, artinya dia punya daerah dong. Nah, berarti step berikutnya adalah kita tentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya dengan bantuan titik selidik. Nah, coba diperhatikan. Jadi kita akan menggunakan bantuan titik selidik ya. Di situ kan ada dua bangunnya, yaitu bentuk kurva, satunya itu adalah lingkaran seperti itu. Jadi kita mulai menguji yang si lingkarannya terlebih dahulu gitu. Jadi kita lihat nih yang X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 16 itu daerahnya yang mana ya? Apakah yang daerah bagian dalam lingkaran atau yang di luar lingkaran? Nah, itu disesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya tentunya. Jadi untuk daerah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 16 kita gunakan titik selidik 0,0 yang di tengah ini karena lebih mudah ya. Jadi langsung aja masukin, oh ternyata 0,0 tambah 0 ya kurang dari sama dengan 16, benar gitu. Jadi arsir daerah bagian dalam ya, karena itu adalah DHP-nya, kita arsir jadi deh gitu. Artinya daerahnya itu yang diarsir. Nah, kemudian yang kedua, kita uji daerahnya yang si kurva itu bagian mana, apakah di bagian dalam kurva atau di bagian luar gitu. Nah, caranya sama, gunakan titik selidik 0,0. Kita uji ya, kalau misalnya titik 0,0 itu kan artinya dia mewakili bagian dalam kurva. Kalau nanti benar pernyataannya artinya daerahnya itu yang bagian dalam. Dan ternyata ketika kita selidiki, ternyata tinggal gantikan aja masuk ya, negatif 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 2, ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 2. Betul nggak tuh 0 kurang dari sama dengan 2? Oh, ternyata benar ya. Berarti arsirnya itu adalah bagian dalam itu karena merupakan DHP. Jadi kita arsir bagian dalamnya. Kemudian yang diminta dari soal kan adalah sistem ya, sistem pertidaksamaannya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang mereka sama-sama miliki gitu kan, penyelesaian dari sistemnya gitu ya, nggak hanya satu tapi dua-duanya harus punya daerah itu, atau dalam artian irisan dari kedua sistem pertidaksamaan ini, dari kedua pertidaksamaan itu yang mana. Nah, yang ini nih. Nah, di situ Mi sudah berikan warna hitam ya, yang hitam pekat begitu. Nah, itu adalah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi deh, sesimpel itu. Jadi beda tipis ya, bedanya ini cuma di gambarnya doang gitu. Udah pakai pertidaksamaan kuadrat dua-duanya. Seperti itu. Nah, demikian juga contoh-contoh yang dapat kalian saksikan di buku paket masing-masing ya. Di situ juga sudah ditunjuk-tunjukkan tuh. Nah, ya, Miss mau coba tunjukkan nih. Jadi harap perhatikan ya. Misalnya ada soal Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 2, kemudian Y kurang dari 4 kurang X kuadrat. Nanti caranya sama, tinggal kalian cari nih titik koordinatnya yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 2. Kamu mungkin mau pakai angka sembarang juga bisa ya harusnya ini. Gitu, terus bikin tabel titik koordinatnya, lalu tinggal gambar, masukin ke dalam diagram kartesius. Demikian juga yang Y kurang dari 4 kurang X kuadrat, abaikan dulu tanda pertidaksamaannya, jadinya Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kamu dapat cari, nanti muncul deh kurvanya gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih yakin, mau lebih tahu titik potongnya itu di mana, kamu bisa ini ya, substitusikan begitu. Caranya sama seperti tadi, supaya dapat nilai X-nya ternyata di 1,3 dan negatif 1,3.
3 gitu. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, nanti sama juga kita gunakan titik selidik. Di sini dia pakai 0,3 ya. Didapatkanlah daerahnya itu adalah yang bagian ini. Bagian tengah di antara mereka. Nah, ini adalah daerahnya seperti itu. Caranya persis sekali dengan tadi. Gitu, gunakan titik selidik. Nah, kemudian contoh berikutnya nih. Ada X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat ini langsunglah kita berpikir ya, oh ini pasti bentuknya nanti lingkaran begitu dengan jari-jari R kuadrat sama dengan 9 atau R sama dengan 3 gitu ya, jari-jarinya 3. Lalu yang di bawahnya yang Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3 ini otomatis dia bentuknya kurva ya, yang terbuka ke bawah karena ada di situ A-nya bernilai negatif. Berarti nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, coba kita lihat langsung aja. Oh, ternyata betul ya. Nah, ternyata begini gambarnya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan aja nih DHP-nya, daerah penyelesaiannya yang bagian mana. Gunakan titik selidik. Di sini dia gunakan titik selidik 0,0. Oh, ternyata daerahnya setelah diketahui, dia ini kebalikannya ya. Kalau misalnya dia diarsir itu berarti bukan DHP-nya. Kalau tidak diarsir itu DHP-nya. Jadi boleh juga kayak gitu, nggak selamanya yang merupakan daerah penyelesaian kalian arsir gitu. Bisa juga yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya itu yang diarsir sehingga nanti gak daerah yang bersih itulah yang merupakan daerah penyelesaian. Bisa juga seperti itu. Nah, ini dapatlah di sini DHP-nya nih. Nah, seperti itu. Jadi sama semua ya caranya gitu, nggak jauh beda. Nah, karena kita sudah sama-sama belajar nih ya, sudah berapa pertemuan belajar, untuk khusus sistem pertidaksamaan, maka ini adalah formatif terakhir ya. Jadi harap semuanya wajib mengerjakannya, gitu. Dikumpulkan hari Jumat dalam minggu ini, jam 5 batasnya. Nah, coba perhatikan. Ini, silakan kalian kerjakan dua nomor soal ini, wajib dikumpulkan. Ini juga bisa kalian dapatkan dalam buku paket halaman 134 nomor 6 dan 7. Ini diminta menentukan daerah penyelesaiannya ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Jika ada kendala, jangan lupa sampaikan kepada Miss Nia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir video ya, yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Thank you semuanya. Jangan lupa kalian catat. Mungkin ada part yang mungkin masih membingungkan juga, silakan disampaikan seperti itu. Thank you semuanya. Bye.